Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kade Arlin Aristianti, nomor absen 13. Di sini saya akan mewakili kelompok saya menjadi juru bicara yang akan membahas mengenai bagaimana perkembangan agama Hindu yang tersebar luas di mancanegara. Nah, jadi mancanegara yang saya maksud di sini ada 3 negara, yakni bagaimana agama Hindu berkembang dan tersebar luas di negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada di negara Nepal, dan yang terakhir ada di negara Filipina. Nah, kita akan bahas satu persatu, yakni yang pertama di negara Indonesia terlebih dahulu. Perkembangan agama Hindu di Indonesia ini dinyatakan sangat pesat, bahkan ada salah satu wilayah yang mayoritasnya itu menganut agama Hindu. Hampir keseluruhan itu menganut agama Hindu, yakni di Pulau Bali yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya, di Indonesia ini dinyatakan bahwa Hindu sangat berkembang di Indonesia? Kita akan mulai dari sejarahnya terlebih dahulu, bagaimana agama Hindu ini masuk ke negara Indonesia. Maksudnya agama Hindu di negara Indonesia itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama adanya suatu perdagangan yang dilakukan, yaitu perdagangan darat dan juga perdagangan laut. Kemudian yang kedua yaitu adanya suatu pernikahan antara kerajaan-kerajaan yang menganut agama Hindu. Kemudian yang ketiga, adanya suatu mayoritas ataupun komunitas yang memang menganut agama Hindu kemudian tersebar luaslah di negara Indonesia. Saya akan jelaskan satu persatu bahwa di mana agama Hindu ini tersebar di Indonesia melalui perdagangan, yaitu perdagangan darat terlebih dahulu. Dinyatakan melalui jalur darat ini dibawa oleh kaum Sutra. Nah, kaum Sutra inilah yang akan menyebarkan agama Hindu di negara Indonesia. Kemudian yang kedua, ada perdagangan di jalur laut. Jalur laut ini dinyatakan bahwa agama Hindu tersebar ke Indonesia melalui aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh negara India dan Cina. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Hindu ini berasal dari lembah Sindhu yang ada di India. Maka dari itu hal ini juga sangat menjadi pendorong dan juga faktor pendorong bagaimana agama Hindu ini bisa masuk ke dalam negara Indonesia. Kemudian ada juga 2 teori yang menyatakan bahwa agama Hindu ini masuk ke Indonesia, yakni yang salah satunya itu adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini menyatakan bahwa kaum pendeta dan juga kaum Brahmana lah yang memasuki Indonesia dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada kaum Sudra. Kaum Sudra ini menyatakan bahwa, ataupun teori Sudra ini menyatakan bahwa kaum Sudra lah yang menyebarluaskan agama Hindu di negara Indonesia. Mengapa agama Hindu itu bisa dibuktikan ada di Indonesia? Ini awalnya itu dibuktikan oleh beberapa prestasi-prestasi yang ada di negara Indonesia, yaitu prestasi yang ada di Kota Malang dan prestasi lainnya. Nah, kemudian yang kedua, ada di wilayah ataupun negara Nepal. Nah, di negara Nepal ini dinyatakan bahwa dari abad 4000 sebelum Masehi bahwa agama Hindu ini sudah masuk ke negara Nepal ini. Dilalui dari lembah Sindhu yang ada di India itu mengalir ke lembah yang dinamakan lembah Kathmandu, di mana lembah Kathmandu inilah yang berada di negara Nepal, yaitu tepatnya di Asia Selatan. Nah, jadi dari sanalah agama Hindu ini tersebar luas ke negara Nepal dari lembah Kathmandu. Mengapa bisa di lembah Kathmandu? Karena konon katanya bahwa ada pendeta yang bernama Nepala, yaitu melakukan upacara-upacara keagamaan yang upacaranya itu mirip dengan keagamaan agama Hindu, yang dia itu melakukan ritual-ritual tersebut di lembah Kathmandu. Kemudian dinyatakanlah bahwa agama Hindu ini sangat berkembang pesat di negara Nepal karena mayoritas ataupun penduduk 81% penduduk yang ada di negara Nepal menganut agama Hindu, dan bahkan kuil yang termasuk dari tempat tersuci agama Hindu tertua ada di negara Nepal. Tuh. Kemudian yang ketiga, ada di negara Filipina. Bagaimana agama Hindu ini berkembang dan juga masuk ke dalam negara Filipina. Nah, jadi itu dinyatakan pada abad ke-9 sampai ke-10 Masehi bahwa di negara Filipina ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa masuk oleh pengaruh dari kontak langsung dari kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit yang dinyatakan ini menjadi Indonesia sekarang, seperti itu. Jadi agama Hindu ini dibawa masuk oleh faktor-faktor tersebut, dan tidak dideteksi berapa persen orang yang menganut agama Hindu di Filipina, akan tetapi ini bisa dinyatakan berkembang karena adanya suatu
mayoritas penduduk yang berasal dari India tinggal di Filipina dan orang-orang ataupun mayoritas tersebut menganut agama Hindu. Maka dari itu dinyatakan agama Hindu itu berkembang di negara Filipina. Seperti itu. Mungkin itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan agama Hindu yang tersebar luas di mancanegara, yakni di negara Indonesia, Filipina, dan juga Nepal. Perkenalkan, saya Putri Sri Anita, nomor absen 37. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2, yaitu mengapa kebudayaan lembah Sungai Sindu kemudian disebut sebagai agama Hindu. Kebudayaan lembah Sungai Sindu ini dikatakan sebagai agama Hindu karena akar kata dari Hindu itu berasal dari kata lembah Sungai Sindu ataupun nama Sungai Sindu. Kebudayaan ini juga merupakan percampuran ataupun akulturasi dari bangsa Arya dan bangsa Dravida. Perkenalkan, nama saya Kada Aura Indah Permiswari, nomor absen 14. Jadi di sini saya akan bahas tentang soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 yaitu apa peran bangsa Arya dalam perkembangan agama Hindu. Jadi peran bangsa Arya dalam perkembangan agama Hindu yaitu yang pertama, merekalah yang membawa praktik keagamaan, seperti upacara keagamaan. Dan yang kedua yaitu merekalah yang menulis kitab suci Weda yang menjadi dasar pemikiran dan kehidupan orang-orang yang beragama Hindu. Dan yang ketiga, mereka membawa tradisi-tradisi baru yang menjadi dasar dari agama Hindu. Dan yang keempat, mereka membentuk atau membawa sistem kasta yang menjadi pembeda di kehidupan masyarakat. Yaitu ada 4 kasta. Yang pertama, kasta Brahmana. Kedua, kasta Ksatria. Yang ketiga, kasta Waisya. Dan yang terakhir yaitu kasta Sudra. Nah, yang kelima yaitu mereka yang membawa bahasa Sanskerta. Dan yang terakhir yaitu mereka membentuk kerajaan yang bercorak Arya. Sekian dari pembahasan soal nomor 3 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.